GBKP yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Segala lawatan yang boleh kita terima di dalam kehidupan kita menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan, diperbaharui kehidupan dan iman kita semakin kuat adanya dalam bimbingan Tuhan yang senantiasa berbicara, menyatakan kuasanya di dalam firman yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, sebelum firman ini kami sampaikan, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa kita bersatu. Terima kasih buat segala kebaikan yang boleh kami terima Tuhan. Engkau mengizinkan waktu yang begitu berharga bagi kami. Senantiasa di PA Permata GBKP di minggu ini, Kau mengingatkan kami, mengarahkan Permata GBKP sebagai anak yang terkasih di hadapan Tuhan, agar hidup mereka terarah dalam bimbingan dan kasih Tuhan menyertai. Kami akan memulai renungan ini di dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan membaca kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat 25 yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Dan yang menjadi tema di PA Permata GBKP di minggu ini adalah hati yang menyembah. Salam damai sejahtera bagi anak-anak Tuhan yang terkasih. Bagi setiap jiwa yang rindu akan kuasa Tuhan dan kebenaran itu tetap menguasai setiap langkah kehidupan kita. Saudaraku, di PA Permata GBKP di minggu ini, satu bimbingan dan pengingat yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita sekalian. Bagaimana kita memiliki hati? Kalau kita memiliki hati, hati adalah sebagai pusat kehidupan manusia yang sangat penting untuk dapat diperbaharui dan dikendalikan oleh kuasa Tuhan yang mengarahkan kehidupan kita yang sebenarnya. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang bagaimana hati yang selalu setia kepada Tuhan, tentu hati itu adalah hati yang menghamba baginya. Hati yang selalu tahu akan kebutuhan kehidupan seluruh tubuh, jiwa dan raga kita. Sehingga hati yang memiliki kepekaan terhadap perkembangan kehidupan, satu hal yang tidak bisa hilang dari kita adalah peka kehidupan kita agar kesetiaan itu tidak berlalu dari kehidupan seluruh anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dari perikop kita ini kita belajar tentang ketekunan. Kenapa kita memiliki hati yang tekun kepada Tuhan? Karena satu adalah yang ditunjukkan kepada kita, bagaimana Yesus hadir ke dalam kehidupan kita. Yesus hadir ke dunia ini sebagai imam yang agung, yang membukakan pintu terbuka bagi kita, agar kita masuk ke ruang maha kudus yang sudah Tuhan persiapkan bagi setiap orang, bagi setiap jiwa yang sudah Dia panggil hidup dalam kekudusan, dalam kasih Tuhan yang menyertai.
Jadi bagaimana imam yang begitu empati kepada kita, imam yang begitu peduli kepada keberadaan kita, sehingga kehadirannya bagi kehidupan kita. Yesus sebagai imam yang empati, hadir memberi diri dan hidupnya melalui darahnya bagi kita, agar pintu keselamatan itu boleh diterima oleh orang-orang yang Dia kasihi, yaitu saudara dan saya. Di PA Permata kita di minggu ini, bagaimana kehadiran Yesus Sang Imam yang agung, yang memperhatikan kita, yang membimbing kita, yang selalu ada bagi kita, yang Dia nyatakan membuka jalan yang begitu besar, jalan yang baru bagi kehidupan kita melalui tabir rahasia yang Dia bukakan sebagai pintu masuk bagi kita ada dalam kasih karunia dan Roh Kudus sebagai pembimbing bagi kita untuk hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Begitu juga kalau kita baca di ayat selanjutnya, kita diingatkan bahwa kita memiliki imam besar, yaitu Yesus Kristus. Jadi pengingat itu bagi kita, saudaraku, bagaimana Dia datang kepada kita, datang kepada kehidupan kita. Kalau Dia sendiri yang datang bagi kita, kenapa kita tidak membuka hati dan kehidupan kita bagi kedatangan Sang Imam besar bagi kita? Kedatangan Sang Imam itu dan pernyataan kedatangan Imam itu bagi kita, ini akan membawa kita, jiwa kita, raga kita, bahwa kehidupan yang seutuhnya ketika Dia datang berarti ada satu peristiwa yang besar, ada satu karya yang besar yang akan Dia berikan bagi kita. Saudaraku, kenapa Dia datang bagi kita? Tentu satu hal yang diingatkan kepada kita adalah kalau imam besar itu tidak datang ke dalam kehidupan kita, hidup kita akan tertutup untuk menuju kekekalan kehidupan yang sudah Dia persiapkan. Tapi ketika Dia datang kepada kehidupan kita, pintu pembatas itu tidak berguna bagi kita, tapi pintu yang selebar-lebarnya dan kesempatan yang besar akan diterima oleh anak-anak Tuhan yang selalu berkenan bagi Tuhan dan memiliki kerinduan untuk memuliakan namanya di dalam hidup kita. Dan selanjutnya, ketika imam itu datang kepada kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan menurut PA Permata kita ini dari bahan kitab Ibrani pasal 10 ayat 19-25, yang harus kita lakukan adalah berpegang teguh dalam pengharapan. Berpegang teguh dalam janji dan pengharapan itu akan memanggil jiwa kita. Kalau kita baca di dalam ayat 23, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita kepadanya. Pengharapan yang hidup ke pengharapan yang menjanjikan, dan pengharapan akan kesetiaannya selalu berserta kita. Jadi di dalam berpegang teguh terhadap janji dan penyertaan Tuhan, tentu perlu juga kita respon. Tuhan sudah menunjukkan bagaimana ada di dalam hidup kita. Janjinya ya dan amin. Kesetiaannya tidak perlu kita lakukan. Itu sebagai bentuk empati yang besar Dia tunjukkan bagi kita, saudaraku. Begitu juga selanjutnya, kalau kita melihat firman ini, janganlah kita berpegang teguh kepada kebiasaan-kebiasaan orang fasik yang tidak mengenal Tuhan. Tapi panggilan jiwa kita di ayat 25, agar hidup kita tetap mengimani. Dan iman itu perlu kita hidupi sepanjang perjalanan kehidupan kita. Jadi dari firman ini, hati yang menyembah. Permata GBKP tentu selalu Tuhan datang melawat saudara, melawat kita. Permata GBKP dalam janji dan kesetiaan Tuhan selalu disertai dan diarahkan kehidupan Permata GBKP menjadi lebih baik lagi. Firman ini mengingatkan permata-permata Tuhan yang terkasih, permata hati Tuhan, permata hati GBKP. Bagaimana anak-anak muda GBKP selalu dipanggil, selalu diingatkan agar memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan, memiliki kerinduan. Bahaya sekali kalau hidup kita tidak memiliki kerinduan lagi. Apa penyebabnya kita tidak memiliki kerinduan kepada Tuhan? Dari imajinasi kamu yang begitu tajam menganalisa tentang dunia. Mungkin hati dan pikiran kamu tertaut dengan apa yang ditawarkan oleh dunia.
Tapi pada kesempatan ini Tuhan mau menyentuh hati kita, mau memanggil kita agar memiliki hati yang tidak pernah lupa akan lawatan Tuhan bagi kita. Hati yang setia menyembah Dia, karena Dia datang untuk mengasihi kita, menolong kita, menyelamatkan kita. Respon kasih Allah dan kedatangannya bagi kehidupan kita dengan iman yang kokoh, dengan pengharapan yang setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, kesetiaan tidak pernah pupus oleh waktu, tapi kesetiaan kita tetap semakin kuat dalam perjalanan waktu yang boleh kita jalani. Kiranya PA Permata GBKP di minggu ini sebagai panggilan bagi kita, ini sebagai pengingat bagi kita, agar kita membenahi hati, agar kita hati-hati mempergunakan hati. Jangan sempat menyakiti hati, tapi kita menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan di dalam kegiatan PA Permata yang boleh kita lakukan di minggu ini. Salam semangat, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau begitu baik dan ada bagi kami. Permata GBKP yang begitu rindu untuk diperbaharui hidupnya. Kedatangan-Mu akan memperbaharui hidup yang layak di hadapan-Mu Bapa. Izinkan Permata GBKP diperbaharui hidup dan kehidupan yang seutuhnya, agar mereka senantiasa dalam pekerjaan, pendidikan, karir, bahkan jodoh mereka, semua dipersiapkan dan dirancang dalam rancangan Tuhan yang layak mereka terima. Terima kasih Bapa, kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan berharap. Haleluya. Amin.